Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Meta Mulia, nomor BP 2010 dari kelompok 13. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang materi post-truth. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari post-truth. Post-truth adalah kata atau istilah dalam kamus Oxford yang didefinisikan sebagai describing situation in which objective facts are less influential in shaping public opinion that appeals to emotion and personal belief. Maksudnya, dengan kata lain, post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberi pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Justru malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat, itulah yang akan dipegang teguh oleh orang tersebut. Secara literat, post-truth dapat diartikan sebagai pasca kebenaran, yang dimana artinya pasca kebenaran itu adalah setelah kebenaran, yang berarti kebenaran sudah ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik utama dari post-truth adalah 1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional. 2. Mengabaikan data dan fakta. 3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya. 4. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya. 5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu. 6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, Android, dan media sosial. Selanjutnya, awal mula munculnya post-truth. Peristiwa pertama yang melatar belakangi fenomena post-truth adalah keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Peristiwa kedua yang menguatkan fenomena post-truth adalah kemenangan Donald Trump dalam kontestasi politik Amerika Serikat. Usai dua peristiwa itu, muncul anggapan bahwa opini publik dapat dibentuk via hoax. Post-truth didefinisikan sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Kondisi ini memang memuncak dalam dua momen politik tersebut yang digerakkan oleh sentimen emosi. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoax punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Di era post-truth juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari politisi. Kasus selama pemilu presiden Amerika 2016 menjadi bukti bahwa semakin sering media menyiarkan berita-berita bohong soal Donald Trump. Hal itu justru bisa membuat nama Trump semakin populer dan kebohongannya tersebar luas. Tidak bisa dipungkiri bahwa Donald Trump adalah sosok politisi yang suka melempar berita bohong dan klaim-klaim sepihak yang tidak didukung oleh bukti. Dari sini mulai dikenal sebuah istilah yang disebut dengan post-truth. Hal-hal yang menandai era post-truth. 1. Luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi. 2. Masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui medsos berkat demokratisasi media. 3. Masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi. 4. Teknologi telah merancukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika. Post-truth di masyarakat. Fenomena post-truth muncul sebagai dampak dari banjirnya informasi dari dunia internet dan miskinnya literasi para penggunanya. Akibatnya,
Post-truth berkembang menjadi sebuah paradigma di dalam cara seseorang membangun opini di tengah masyarakat. Tidak menjadi persoalan jika opini tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan daya rekat sosial. Masalah terjadi jika opini tersebut justru memperlemah ikatan sosial, menghancurkan tatanan, dan memecah belah. Itulah sebabnya post-truth digunakan dalam kerangka pembentukan opini publik, yang kemudian disosialisasikan melalui media digital, sehingga menjadi alat kepentingan yang sangat efektif untuk memenuhi tujuan penggunanya. 3 unsur utama opini publik. Yang pertama keyakinan, yang kedua sikap, yang ketiga persepsi. Keyakinan masyarakat timbul karena mereka percaya dan memegang kebenaran terhadap si pembawa opini. Yang kedua sikap atau attitude. Sikap atau attitude yaitu sikap pembicara terkait berita yang disampaikan. Apakah mereka bersikap ingin tahu atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi berbicara tentang bagaimana masyarakat memberikan makna dan merasakan sensasi dari opini sehingga mereka mengetahui opini tersebut. Ketiga unsur tersebut yang menjadi target dari paradigma post-truth. Post-truth mengubah kebenaran fakta dengan cara memanipulasi dan membelokkannya melalui menciptakan kebenaran baru di atas fakta berdasarkan opini. Yang terakhir adalah cara pencegahan post-truth. Post-truth sengaja dikembangkan dengan tujuan untuk mengolah persepsi di masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang berpikir kritis akan mudah terpengaruh oleh post-truth. Yang perlu kita lakukan untuk menghadapi era post-truth adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan fact-checking atau pemeriksaan fakta. Pemeriksaan fakta ditujukan agar masyarakat luas lebih memahami permasalahan yang ada sehingga mereka dapat terhindar dari hoax. Yang kedua, literasi. Literasi atau membaca ditujukan agar kita dapat meningkatkan kapasitas sebagai pengguna media sosial yang baik, bijak, dan kritis. Yang ketiga, etika berkomunikasi. Selalu mengingat dan mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi, apakah kita telah sesuai dengan etika dan memberikan manfaat atau tidak dalam berkomunikasi. Yang keempat, hukum. Selalu berhati-hati dan bijak karena semua yang kita lakukan telah diatur dalam hukum, termasuk informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.